Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil Muhammadil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratil muhtaramin wa ahibba'il kiram, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Tarbiyah Islamiyah yang pada malam hari ini masih berkenan hadir di majelis aktivitas kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju majelis ilmu ini senantiasa terhitung ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasa syukur kita masih dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, hingga kita masih dapat duduk berkumpul di tempat yang jelas dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinisbatkan oleh Rasulullah sebagai taman surga dunia. Maka hendaknya rasa syukur kita menjadi salah satu poin penting agar kita dicap sebagai abdan syakura oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dicap sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu bukti bahwa kita adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pengajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan hadis yang minggu lalu belum selesai. Untuk itu mari kita mengirim Fatihah kepada Rasulullah dan kepada musannif agar kita mendapatkan keberkahan dari kitab yang kita belajar. Al-Fatihah dari Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada alihi washabihi wa ali baitihil kiram. A'adallahu alaina wa hajatan wa ahsin muqasidan wa balligh ma'mulan mustajib du'a dari sini wa itu jawab akhir. Syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qad fasal musannif al-kitab. Dan salihin wa nafa'ana Allah bihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi wa nafa'ana fi dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, qalat, bahwa Sayyidatuna Aisyah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Barang siapa yang senang akan perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang untuk bertemu dan berjumpa dengan hamba tersebut. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang tidak suka, yang benci akan pertemuan dia kepada Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Minggu lalu mungkin sudah kita bahas sedikit ahsannya setiap ilmu yang kita dapat kita mutalaah, karena itu merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju puncak keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang minggu lalu telah kita bahas. Gerbang yang pertama kali kita buka sebagai hamba Allah adalah maqam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berekspektasi terlalu tinggi.
Sebagai seorang hamba kita terlalu memikirkan bagaimana caranya kita menuju gerbang ma'rifat, bagaimana caranya kita menuju gerbang hakikat, bagaimana caranya kita menuju gerbang tarikat, bagaimana caranya kita menuju gerbang syariat. Kalau Ustadz Irfan Helmi bahas tentang fikih, biar saya yang bahas tentang tasawuf dan tauhidnya. Karena Imam Haddad berkata, fikih tanpa tasawuf dan tauhid itu kalzindik, seperti orang-orang zindik. Jadi ini 3 paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang cuma belajar fikih tapi dia tidak belajar tasawuf dan tauhid, maka 0. Orang yang belajar tasawuf dan tauhid tidak belajar fikih, 0 pula. Jadi ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Maka itu gerbang yang pertama kali kita buka adalah maqam taubat kita kepada Allah. Memang puncak seorang hamba itu bagaimana Allah nanti cinta sama dia. Tapi kalau kita lompat langsung ke sana, ibarat anak tangga, kalau yang andaikan kita mau turun ke bawah atau mau naik ke atas dari dasar itu, kita langsung lompat ke tangga yang keempat, ke jungkang iya kita. Begitu pula kalau kita mau turun ke bawah dari tangga yang ke-6, lompat langsung ke bawah, tergugur, terjatuh iya kita. Jadi step by step. Untuk seorang hamba, kita bukan Rasulullah, kita bukan Anbiya, kita bukan para nabi, para aulia indah. Maka untuk menuju kedekatan kita kepada Allah, itu prosesnya lama. Salah satunya itu dengan cara kita bertaubat kepada Allah dan dekat kita dengan tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Taubat dan istighfar itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan Bapak dan Ibu. Jadi percuma kita meniatkan taubat kepada Allah, tapi lisan kita tidak mau untuk minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita udah membuka makam taubat kita, tidak masalah setiap hari kita bertaubat kepada Allah. Taubat dosa lagi, biar kita taubat kepada Allah, kita harapkan. Wala tayasu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Kalau seorang hamba sudah berputus asa atas rahmat Allah, maka gurunya adalah syaitan. Langkah kakinya akan dibimbing oleh syaitan. Syaitan itu tidak sembarangan pula. Bahkan dalam suatu kitab dijelaskan itu syaitan itu adalah gurunya para malaikat. Contoh syaitan yang tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam itu namanya Azazil. Syaitan yang bernama Azazil ini bukan sembarangan setan. Ada pula ya, setan bukan sembarangan setan. Setan bukan sembarangan setan. Makam keilmuannya lebih tinggi para malaikat. Hingga malaikat bisa protes tak kala Allah ingin menciptakan sesosok manusia. Malaikat kan yang protes di surah Al-Baqarah ayat 30 atau 31 itu. Kau ciptakan manusia, paling dia cuma bertumpah darah ya Allah. Itulah saking bagusnya cara syaitan, keilmuan syaitan untuk mempengaruhi pikiran para malaikat. Hingga malaikat protes kepada Allah. Maka Allah langsung gunakan kata pemungkas, aku lebih tahu daripada engkau. Jadi kalau ada apa-apa, wallahu a'lam itu kata pemungkas tuh Pak. Habis cerita kepada Allah Maha Tahu itu kata pemungkas semuanya. Jadi buka makam taubat kita. Selama kita bertaubat, istighfar kita dekat dengan majelis ilmu. Dekat dengan majelis ilmu ini, guru kami mengatakan salah satu cara agar kita selamat dari segala fitnah dunia, selamat dari apapun yang ibaratnya akhir zaman, itu salah satu kita dekatkan diri kita kepada majelis ilmu. Tidak usah pandang gurunya, tidak usah pandang gurunya. Ambil apa yang dikatakannya. Kalau selama yang dikatakannya itu menuntun kita ke Allah, menuntun kita kepada Rasulullah, ambil apa ya hikmah yang beliau katakan. Jangan kita hadir dalam majelis ilmu kita lihat gurunya siapa, guru kita yang di sana tuh. Oh kadang hendaklah aku pergi. Apalagi kalau sempat kita berhenti ada wadah di majelis sana tuh. Wah repot kalau udah kayak gitu. Abah guru sekumpul Kiai Haji Muhammad Jadi bin Abdul Ghani itu selalu berpesan kepada jamaah-jamaah beliau. Sekalipun saya nanti tidak ada, kata beliau, jangan pernah kau tinggalkan majelis ilmu. Siapapun guru yang mengajar, ambil
Kalau kau datang ke majelis ilmu bukan hanya karena guru, bukan karena Allah, jangan pernah kamu berharap kau dapat keberkahan dari majelis ilmu tersebut. Karena apa? Karena prioritas kau datang ke majelis ilmu itu adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi pegangan kita, Pak. Siapapun gurunya, selagi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkannya, datang kita ambil berkahnya. Karena berkah ulama, karena ngambil berkah itu ada dalilnya, Pak. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Tak kala Rasulullah Isra wal Mi'raj, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Rasul diberhentikan di 5 tempat. Allah bilang kepada malaikat Jibril, tak kala kau memberangkatkan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, berhentikan dia ke 5 tempat. 5 tempat itu adalah pertama Yastrib atau dikenal sebagai Madinah. Yang kedua adalah salah satu kota yang kebetulan saya lupa. Yang keempat tempat kelahiran Nabi Allah Isa. Yang ketiga tempat kelahiran Nabi Allah Isa. Yang keempat itu tempat persembunyian Nabi Allah Musa. Yang kelima adalah tempat Bukit Tursina di mana Nabi Musa bercakap-cakap sama Allah. Rasul diperintahkan untuk sholat setiap tempat tersebut 2 rakaat sholat mutlak. Kata Jibril, ya Rasulullah, sholatlah di sini, ambil berkah dari tempat-tempat ini dan ambil berkah dari nabi-nabi sebelummu. Ini menjadi dalil bagi kita. Jadi boleh hukumnya kita mengambil berkah, apalagi berkah aulia, berkah ulama. Karena setiap ulama itu tidak ada yang tidak punya berkahnya. Walaupun ulama tersebut memiliki keilmuan yang standarnya itu tidak seperti Habibana Umar, maka jangan pandang semua ulama itu standar ilmunya tinggi, tapi ambil untur mankala wala tanzur mankala. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ini salah satu kunci untuk kita menjaga hati kita. Karena apa? Kalau lisan sudah tajam kepada ulama, jangan pernah berharap hidupmu akan baik-baik saja. Lisan yang tajam kepada ulama, apalagi lisan yang tajam kepada ahlul baitnya Rasul, jangan pernah berharap Bapak dan Ibu hidupmu akan baik-baik saja. Karena apa? Rasul sendiri yang bilang ulama itu pewaris para nabi, dan Allah adakan dzurriyyah nabi itu sebagai salah satu bukti untuk kita berpegang kepada agama Allah. Dan karena ahlul bait ya Rasulullah itu adalah mubahidis sunnah, orang yang paling dekat dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah tinggalkan makam taubat. Setelah makam taubat, pelajari syariat semua. Syariat dulu yang kita pelajari. Jangan tarekat dulu, syariat dulu kita pelajari. Hukum-hukum dulu yang kita pelajari. Hukum fikih, hukum ini, hukum itu, semua hukum kita pelajari. Baru kalau mau nanti Allah kenaikan kita untuk tarekat itu adalah orang-orang ahli dzikir. Orang-orang ahli dzikir, kalau kita, Pak, langsung naik ke makam tarekat aja, sanggup kita 1 hari sholawat setiap malam 10.000 muntah, 10.000 sholawat muntah. Tapi syariat mengajarkan kita tingkatkan kualitasnya dulu, baru tingkatkan kuantitasnya. Artinya apa? Sampai hati kita sudah terhubung kepada Allah, hati kita sudah terhubung kepada Rasulullah, baru nanti Allah yang akan meningkatkan kuantitasnya. Jadi kalau mampu kita standarkan aja sesuai hadis Rasulullah. Rasul minta ampun dalam 1 hari itu 70 kali, atau di riwayat lain dalam Riyadhus Shalihin ini 100 kali. Itu dulu yang kita jangkau. Rasul berkata untuk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu dulu yang kita jangkau. Sampai hati kita sudah tenang, nanti urusan Allah menaikkan derajat atau kuantitas zikir kita kepada Allah hingga sampai nanti kita ke makam tarikat. Jadi makam tarikat itu jangan dikejar, biar Allah yang menyampaikan dengan sendirinya. Karena apa? Orang yang langsung dibimbing Allah itu adalah orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua jangan pernah ditinggalkan. Yang ketiga, hadir majelis ilmu, sudah kita bahas tadi. Yang keempat, itu jangan pernah tinggalkan membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi Habib Jindan bin Ahmad bin Jindan pernah berkata kepada Nabi, waktu kami sowan ke pondok beliau Al-Fakhriyah,
Karena saya punya hobi satu ketika di Jawa. Saya suka berkunjung ke tempat-tempat ulama. Setiap saya ketemu ulama, satu yang saya minta, atini nasihat, berikan saya nasihat ya wahai guru. Jadi beliau berpesan kepada kami, jangan pernah kau tinggalkan membaca Al-Quran walau kana ayat, walaupun satu ayat kau baca. Karena apa? Al-Quran itu yang nanti akan menjadi temanmu di kubur. Dan kalau bisa, kata beliau, setiap kita memegang Al-Quran, kita niatkan untuk menghafal Al-Quran walau kana harfan, walaupun satu huruf. Karena itu yang nanti akan menyelamatkan kita. Wafat kita walaupun kita belum menghafal Al-Quran, kita dinobatkan sebagai ahlullah. Jadi itu, saya punya hobi ketika mondok di Jawa itu, saya punya hobi seperti itu. Habib Ahmad bin Jindan, Habib Jindan bin Ahmad bin Jindan. Saya suka ke ulama-ulama, termasuk Syekh Ahmad Saifuddin yang guru besar di Banten itu saya suka. Karena cuma satu yang saya minta. Saya minta nasihatnya, dan saya minta doanya. Itu saja. Kalau saya berkunjung kepada ulama itu yang saya minta. Karena kenapa? Doanya para ulama itu la ijabah, tidak ada hijab untuk menghalanginya. Yang selanjutnya, sitrul aurat. Jangan pernah kita buka sitrul aib. Jangan pernah kita buka aib diri kita, aib orang lain, aib pasangan kita, istri kita, suami kita. Jangan pernah kita buka. Apalagi aib diri kita sendiri. Allah sudah tutup rapat aib kita, kita yang buka sendirinya. Manusia tidak akan tahu saya ini seperti apa dulunya, karena Allah tutup aib saya. Tidak mungkin pula saya bilang, hei saya ini kayak gini loh dulu. Zalim saya sama Allah. Allah sudah baik menutup aib kita buka dengan sendirinya. Termasuk aib-aib orang. Aib itu seperti pisau bermata dua. Kita buka aib orang, nanti suatu saat orang akan membuka aib kita. Kita jaga aib orang, maka orang akan menjaga aib kita. Hal itu yang dinotis sama Allah, yang paling digaris bawahi sama Allah. Kalau berkumpul sama orang-orang, hindari aksarul kalam, banyak ngomong. Artinya bukan tidak boleh ngomong, tapi jangan sampai lisanmu ini dipimpin oleh syaitan, nanti aib-aib orang terbuka. Apalagi maaf ya para ibu, aib suami kita dibuka. Satu kata kita membuka aib suami kita, satu kata tersebutlah malaikat akan melaknat kita. Itu bahaya. Termasuk kita, jangan kita buka aib istri kita, jangan kita buka aib anak kita, jangan kita buka aib saudara kita. Tutup rapat-rapat, karena Allah aja menutup rapat-rapat aib kita semua. Jangan sampai Pak, nanti tak kala kita dibangkitkan di alam kubur, kita dalam keadaan tubuh kita ini tidak sempurna. Karena apa? Lisan kita hobi membuka aib orang lain. Yang selanjutnya, tanda Allah itu udah senang sama kita, tanda Allah itu sudah gembira, sudah ridha sama kita. Sekalipun tidak pernah kita niat untuk berbuat kebaikan, Allah bimbing langsung kebaikan tersebut, ke arah kebaikan tersebut. Walaupun kita rencanakan keburukan, dosa, maksiat kita, pasti Allah putar semua, tidak jadi kita melakukan itu. Itu salah satu tanda yang harus kita peka kalau Allah itu senang sama kita. Kita masuk kepada hadis lanjut, hadis yang salah satu hadisnya, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak senang perjumpaannya dengan Allah, maka Allah tidak akan senang berjumpa dengan dia. Artinya dengan garis besarnya, Allah benci sama orang. Allah sudah benci sama orang. Kalau Allah sudah benci sama orang, apalagi Allah tuh sudah selalu perhatikan kita. Setiap kita berbuat salah, setiap kita berbuat dosa, apapun itu, nih hati kita selalu ada remnya, selalu mengatakan apa yang kau buat itu salah. Bahkan sebelum kita melakukan tersebut, dia sudah berkata jangan, itu tidak benar, itu tidak disukai sama Allah. Tapi kita kadang suka mengikuti nafsu mutmainnah. Nafsu itu ada banyak. Salah satu yang ada di diri kita itu nafsu mutmainnah. Arahnya baik, nafsunya baik namanya, tapi arahnya buruk. Sedekahlah, jangan. Banyak duitnya tuh, dari pagi dia minta-minta.
Jangan, apalagi jangan kalau mau kita memberi, berilah tanpa apapun. Beri cukup, karena apa? Sedekah infak itu akan berbuah hasil nanti untuk kita. Makanya tidak akan pernah miskin orang yang menawarkan sedekah, tapi dengan tanda kutip semampu kita sedekahnya. Jangan sampai dalam satu harinya kita tidak sedekah, apalagi semalam kami dengar Habib Ahmad Muhajir Ba'akil itu mengatakan, karena ini Pak, salah satu yang harus kita ketahui, kadang ada hadis-hadis yang tidak pernah kita dengar, tapi sanadnya itu dipegang langsung oleh Ahlul Bait Rasulullah, itu banyak terjadi. Salah satu Habibana Umar bin Hafid itu beliau itu hafal lebih dari 100.000 hadis. Kalau kita jumlahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini segala macam, itu tidak sampai 100.000 hadis. Tapi beliau memegang menghafal 100.000 hadis beserta sanad dan matannya. Jadi ada memang hadis-hadis yang sanad dan matannya itu sahih, dipegang langsung oleh Ahlul Bait Rasulullah. Jadi jangan kita sampah itu tidak ada dalilnya, itu tidak ada dalilnya, belum tentu. Karena itu yang saya bilang tadi, mumahidi sunnah, orang yang kuat dalam memegang sunnah Nabi itu adalah Ahlul Bait Rasulullah. Jadi banyak hadis-hadis yang mungkin dalam, walaupun kita buka Riyadhus Shalihin, kita buka Bulughul Maram, kita buka hadis Imam Muwatta, Imam Malik kitab yang Muwatta itu atau apa-apa, banyak yang tidak kita ketahui dari lisan-lisan para habaib. Karena apa? Mereka langsung turun-turun hadisnya dari Rasulullah SAW. Makanya Habibana Umar itu gelarnya Al-Hafiz, itu hafal dari 100.000 hadis. Itu salah satu gelar beliau. Jadi Habib Ahmad Muhajir itu mengatakan, orang yang bersedekah di bulan Rajab itu ibarat dia sedang menyusun bata-bata surganya, menyusun rumah-rumah di surganya. Karena hadis itu ada memang yang derajatnya dhaif, ada yang derajatnya dhaif. Dhaif itu bisa digunakan untuk fadhailul amal, tapi tidak bisa digunakan untuk hukum. Jadi kalau ada kita ketemu hadis-hadis dhaif dari Riyadhus Shalihin ini suka dijelaskan. Kalau riwayatnya itu dhaif, tapi bisa digunakan untuk salah satu ajang kita untuk melakukan amalia tersebut, itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh dijadikan landasan hukum. Itu dhaif. Tapi terkadang dhaif ini bisa derajatnya berubah jadi hasan apabila hadis-hadis tersebut sudah banyak bukti-buktinya. Nah, inilah kalau kita belajar hadis lebih dalam itu luar biasa. Tapi jarang sekali terjadi hadis dhaif itu langsung naik ke peringkat hasan karena belum banyak yang terbukti. Nah, saat ini hadis yang disampaikan oleh Habib kemarin itu salah satu hadis yang derajatnya hasan, artinya bisa dijadikan sandaran hukum, bisa dijadikan sandaran fadhailul amal. Jadi sedekah di bulan Rajab itu salah satunya kita sedang menyusun bata bangunan untuk kita nanti di surganya Allah. Dan sedekah di bulan Rajab, karena bulan Rajab itu syahrullah, artinya itu bulannya Allah, maka apapun yang kita keluarkan tak kalah di bulan Rajab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fastabiqul khairatnya itu dimulai dari sini. Kalau kata ulama kita Rajab itu bulan yang menanam, itu betul. Kita tanam apapun yang kebaikan-kebaikan di bulan Rajab, nanti kita siram di bulan Sya'ban, nanti kita petik hasilnya di bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang yang ingin memetik hasil di bulan suci Ramadan tapi dia tidak pernah menanam kebaikannya di bulan Rajab, jangan harap. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita. Maka jangan sampai Allah itu tidak mau ketemu kita karena kita tidak mau ketemu Allah. Allah bilang, ana indazani abdi, aku ini gimana prasangka hambaku. Kalau hambaku beranggapan dia jauh dariku, ya aku jauh, kata Allah. Tapi kalau hambaku itu beranggapan bahwa aku ini dekat, man salaka ibadi anni fa inni qarib, maka aku dekat dengan dia. Kalau hambaku, bahkan di salah satu hadis qudsi itu adalah satu firman Allah, cuma dititipkan dari lisan Rasulullah, maka jadi hadis qudsi namanya. Dalam hadis qudsi itu, apabila seorang hambaku ibaratnya ingin menujuku dalam keadaan berjalan, Allah dalam keadaan berlari mengejar hamba tersebut. Artinya apa, masyaallah hadirin jamaah sekalian? Artinya Allah itu ingin sekali dekat dengan kita. Ingin sekali Allah dekat dengan kita. Allah tuh ingin sekali dengar
apa yang hambaku itu minta, apa yang hambaku itu ingin, apa yang hamba itu, walaupun aku sudah tahu, kata Allah, walaupun aku sudah tahu, aku ingin dirayu oleh hambaku. Aku ingin sekali dirayu oleh hambaku. Artinya memang ada dialog, dialog kita sama Allah. Kita pandai melobi orang-orang untuk hasil maksud tujuan kita. Kenapa kita tidak pandai melobi Allah untuk hasil dan maksud tujuan kita? Maka kalau ada segala sesuatu, sandarkan dulu ke Allah. Kita ingin terima kerja, sandarkan kepada Allah. Niatkan kita mencari kerja untuk agama Allah, dan niatkan kita mencari kerja untuk membahagiakan Rasulullah. Insya Allah semua khair, baik semuanya. Jadi sandarkan dulu. Jangan berharap sama manusia dulu. Berharap sama manusia ada batasnya. Yang timbul itu rasa kecewa. Tapi berharap sama Allah, walaupun itu tidak nanti, anggaplah kita cari kerja, pekerjaan itu tidak diterima kita, maka al-khairu makhtarallah, Allah pilihkan yang terbaik untuk dia nantinya. Itu yang harus jadi salah satu iman kita. Salah satu rukun iman yang pertama kan iman, percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Bagaimana kita mengatakan kita beriman kepada Allah, sedangkan kita masih berpikir besok makan apa? Padahal Allah bilang, kalau hamba itu kerjakan semua apa yang aku perintahkan, la nas'alu an rizqa nahnu narzuqu, kata Allah. Kami yang beri. Artinya apa? Ada kedekatan dulu sama Allah. Bahkan didapat dikatakan murtad akwal kita, murtad perkataan kita. Apabila kita berpikir besok kita makan apa, kita berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Allah tidak memberikan kita nikmat berupa makan esok hari. Jangan alihkan nih pikiran kita dalam hal dari hal-hal seperti itu. Kita pikir aja, walaupun sekarang ini mafi fulus, tidak ada uang di kantong kita, besok kita harus berhusnuzan sama Allah. Allah pasti kasih makan kita. Pernah suatu cerita terjadi di kehidupan kami sendiri waktu di Bogor sana. Jadi saya berani mengatakan dengan kalimat semua demi Allah, wallahi tallahi billahi. Suatu ketika saya pernah dalam keadaan tidak punya uang apa-apa. Betul, tidak punya uang apa-apa. Susu anak habis, pampers habis, di dapur kosong semuanya. Hingga suatu maghrib saya mau menuju maghrib di sana. Saya sampai hampir cek seorang lantar ke kampung, karena saya khawatir anak saya tidak makan dan lain-lain. Tahu-tahu kedetak di hati saya, kok saya tidak percaya sama Tuhan. Akhirnya saya duduk, saya doa sama, saya sholat sunnah 2 rakaat. Saya doa sama Allah, ya Allah, usaha yang kau perintahkan sudah kujalankan, doa yang kau inginkan sudah kupanjatkan, tawakal yang kau inginkan sudah kulakukan, ya Allah. Sekarang kau tahu keadaanku seperti apa. Kau titipkan anakku 2, kau titipkan istri kepadaku. Tidak mungkin aku tak kasih mereka apa-apa. Sedangkan saat ini kau tahu, sampai berlinang air mata saya. Sedangkan saat ini kau tahu, ya Allah, saya tidak punya apa-apa sekarang, ya Allah. Maka kalau memang aku ini sebagai hamba, kau garis bawahi aku sebagai hambamu, ya Allah, aku minta janji. Aku minta janji, ya Allah. Aku udah usaha segala macam. Mau melangkah saya ke, bahkan dalam doa itu, kalau memang harus saya meminjam uang rentenir tersebut, ya Allah, satu yang saya minta, ampuni dosa saya. Karena saya tidak mau anak saya tidak makan, tidak minum, istri saya tidak makan. Ampuni dosa saya, ya Allah. Mau keluar pintu rumah itu tepat 5:30. Mau keluar pintu rumah, datang murid saya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa saya mau silaturahmi dan lain-lain. Akhirnya terhenti langkah saya. Silaturahmi sekitar 1/2 jam dia silaturahmi. Panjang cerita kita, segala macam. Beliau anak murid saya minta saran dan lain-lain. Setelah azan maghrib berdentang, azan maghrib berkumandang, dia pulang. Allah titipkan rezeki dari tangan anak tersebut. Sebab saya punya rezeki sedikit. Mudah-mudahan menjadi berkah saya. Di situ saya pegang itu, langsung saya hadap kiblat, langsung saya sujud kepada Allah. Saya langsung berkata, ya Allah, kau benar akan janji. Ini yang saya pribadi yang saya alami. Makanya
Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Maka ciri-ciri orang yang jauh, yang Allah itu benci sama dia karena dia tidak mau ketemu sama Allah itu, mau berbuat baik kayak manapun dia, takkan sampai dia berbuat baik tersebut. Ini salah satu nih orang yang Allah tuh tidak mau ketemu sama dia. Allah tuh tidak suka ketemu sama dia. Dia udah niat untuk berbuat baik, tapi takkan sampai kepada niat tersebut. Karena apa? Allah palingkan kayak manapun jalannya. Yang kedua, dia itu dapat ujian. Arti kata gini, ada pernah kami temukan dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan lain segala macam, tapi nikmatnya terus diberi sama Allah, diberi sama Allah semua nikmat-nikmatnya. Inilah yang dinotis kita dengan kata istidraj. Semua dilanjurkan sama Allah, bahkan nikmat akhirat itu ditumpahkan ke dunia. Yang seharusnya nikmat akhirat nanti untuk bekal dia di yaumil akhir ditumpahkan sama Allah. Karena kenapa? Karena dia tak percaya sama Allah. Dia tidak ingin ketemu sama Allah. Allah pun tidak ingin ketemu sama dia. Benci Allah sama dia hamba. Ditumpahkan semua nikmatnya, tidak sakit dia, tidak apa, kaya raya dia, semua bisa dijangkau ya dengan uang. Maka lihat pelajaran kita, Fir'aun. Pernahkah satu hari Fir'aun sakit? Pernahkah Fir'aun miskin walaupun satu hari? Makanya ini yang harus kita, karena di Al-Quran itu Pak, 3/4-nya adalah hikayah. Hikayah dalam Al-Quran itulah wa kullan naqussu 'alaika min abbair rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah, wahai Muhammad, ceritakanlah tentang sirah-sirah nabi-nabi terdahulu agar yang mendengar cerita tersebut bertambah keimanannya kepada Allah. Contoh Fir'aun, bukti nyata istidraj. Maka jangan sampai kita sentuh itu makam istidraj. Bangga kita, kaya raya kita, bangga kita, tidak sholat tapi kita kaya raya. Hati-hati, bisa jadi makam istidraj itu yang kita sentuh. Maka untuk orang-orang yang sudah istidraj, itu yang saya buka pertama kali pengajian ini, yang kita gapai itu makam taubat kita, agar kita tidak sampai ke makam istidraj. Ini yang harus jadi rambu-rambu kita sebagai seorang hamba. Yang ketiga, ciri-ciri Allah itu tidak ingin ketemu kita, tidak suka sama kita, Allah benci sama kita. Kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Disibukkan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Allah getarkan hati seorang hamba untuk menuju majelis, berat menuju majelis itu. Dia ikuti salah satu nafsu yang ada di dirinya, juga dia berpaling dari majelis, berpaling dari masjid, berpaling dari tempat-tempat kebaikan. Dia lebih milih duduk menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Harus tertanam di akal kita, di otak kita, di logika kita, di hati kita. Jangan-jangan Allah tidak ingin ketemu kita. Kalau udah sampai kayak gini, maka kita harus peka. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kenali diri kita. Artinya apa nih kita mengenali diri kita? Kita kenali tanda-tanda kepekaan kita kepada Allah. Karena Allah itu sejatinya tidak akan mau hamba-hambanya tersesat kecuali hamba tersebut yang menyesatkan dirinya. Maka kenali. Kalau sudah ada hati ini tidak nyaman perasaannya, ada nyaman perasaannya, gelisah setiap hari, cepat-cepat temui Allah, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah. Karena bisa jadi kita terlena dengan perasaan seperti itu, kita anggap biasalah kayak gini. Kalau sampai itu yang kita, maka kita akan selalu dihantam dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang yang terlena untuk tidak melakukan hal yang bermanfaat dalam seharinya, hati-hati, Allah benci sama dia. Yang ketiga, yang selanjutnya, ciri-ciri Allah itu tidak suka sama hambanya, benci sama hambanya. Dia tidak merasakan nikmatnya ibadah, apalagi sholat. Tidak merasakan nikmatnya sholat, ini yang berbahaya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena makom derajat di salah satu ulama kita mengatakan, khusyuk itu jauh dari kita.
Kalau kita sandarkan khusyuknya, kita nggak usah ke Rasulullah, nggak usah ke para nabi, ke para sahabat saja. Kalau kita sandarkan kekhusyukannya itu seperti para sahabat, Ali bin Abi Thalib itu dicabut pedang dari pundaknya, dari punggungnya, itu tak kalah salat. Tak terasa dia. Kita digigit nyamuk sikit aja terasa. Dah gelisah digigit nyamuk. Maka kata ulama kita, setidaknya kalau kamu ingin mendapatkan khusyuk dalam sholat, gapailah di takbiratul ihram. Karena niat di takbiratul ihram itu senada dengan takbir kita Allah Akbar, seolah-olah kita benar-benar pasrah hidup kita kepada Allah, benar-benar pasrah perjumpaan kita kepada Allah saat sholat, benar-benar kita pasrah untuk mendekatkan hati kita kepada Allah. Maka setidaknya khusyuk itu hadir. Tak kalah takbiratul ihram pertama kita Allahu Akbar. Kalau Ustaz Irfan menjelaskan maqam niat itu qasdu syai'in muqtaridan bi fi'li, apa enggak Pak? Nah, katanya saya kadang mengindahkan ucapan guru kalau katanya qasdu syai'in muqtaridan bi fi'li. Jadi maqam niat itu adalah mengerjakan sesuatu itu dibarengi dengan pekerjaannya, kata kitab Safinah. Kok Ustaz tahu? Belum belajar soalnya. Jadi hafal setengah dari kitab Syafi'i, insya Allah kita hafal. Allahu Akbar. Tak kalau kita angkat tangan kita, hati kita berniat untuk melakukan sholat. Karena nih, makomnya niat, darajatun niat itu nanti dibahas sama Ustaz Irfan. Itu ada di pertengahan kitab Syafi'i. Makomnya niat itu, kalau memang susah kita mengucapkan usul di fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati ada atau ma'muman liman lillahi ta'ala, maka ulama kita di Syekh Salim bin Sudar Al-Hadrami itu 3 makom niat sholat wajib minimal terucap sahajaku sholat atau usolli qasdu ta'aruf ta'yin kalau bahasa pesantrennya, sengaja aku berniat sholat fardu zuhur karena Allah, selesai, sah sholat kita. Jadi Allah, karena niat itu Pak, kalau kita bahas niat itu, kalau di kitab yang digunakan Ustaz Irfan Ghoyatul Muda itu karangan ulama Yaman, itu agak berbeda dengan kitab-kitab yang beredar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi makam niat itu contoh seperti ini. Kalau kita memang susah, sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, bermakmum lagi kan. Kalau susah, Allah sengaja sholat fardu zuhur karena Allah, Allahu Akbar. Tuh derajat niat itu cuma 3 kalau sholat wajib. Qasdu ta'aruf ta'yin, kita tentukan usollinya, kita tentukan waktunya, jangan lupa fardunya, ucapkan kata fardunya. Lillahi ta'ala tidak masalah. Imaman, makmuman tidak masalah, tidak diucapkan. Karena kalau kita dalam keadaan bermakmum, otomatis langsung jadi bermakmum. Kalau kita lagi dalam keadaan jadi imam, otomatis langsung jadi imam. Ini dipermudah oleh ulama kita. Maka itulah pentingnya segala sesuatu itu pakai ilmu. Kalau untuk sholat sunnah gimana Ustaz? Darajatun niyah untuk sholat sunnah itu cuma 2, qasdu ta'aruf. Jadi sengaja aku sholat duha Allah akan selesai, sah sholat kita. Itu nanti dibahas oleh lebih dalamnya sama Ustaz Irfan, itu ada di tengah-tengah kitab Safinah kalau tidak salah. Jadi tidak dipersulit bagaimana langkah ibadah kita. Makanya orang yang tidak dapat nikmat ibadah, walaupun dia cepat, anggaplah cepat dia. Jadi kita jangan bersuzon dengan orang yang sholatnya cepat. Karena kenapa? Kadang ada orang sholat cepat itu dia cuma mementingkan rukun-rukun sholatnya saja. Karena kayak bacaan apa? Sampai orang Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu sunnah untuk kita ucapkan. Yang namanya sunnah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Tapi kalau kelebihan kitanya, Allah kasih bonus, kenapa tak kita ambil gitu. Jadi kalau orang yang sholatnya cepat itu jauh dari Gus Bahauddin Nur Salim, jangan kita protes orang yang sholatnya cepat. Bisa jadi dia cuma mementingkan rukunnya saja. Rukun sholat itu kan ada 13 atau di riwayat ayatnya 17. Bisa jadi dia cuma mementingkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin ila akhiril ayat. Amin. Misalkan dia Allahu Akbar, sampai Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak baca dan tidak masalah, sah sholatnya. Tapi ibarat kata ada bonus tak diambil.
Kan kita ingin sholat kita ini sempurna. Maka apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, karena bacaan-bacaan sholat itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita agar kenapa? Agar sholat kita itu sempurna. Jadi kalau ada orang sholat cepat, kita husnuzan saja, mungkin dia cuma mengerjakan rukunnya saja. Jadi jangan kita protes hancapnya sholat gitu. Apa juga yang kau baca? Kecuali orang yang sholat Allah yang kayak seperti ada video-video viral itu. Nah itu dia tidak udah rukun tak dipentingkan, karena ingat di Imam Syafi'i ada salah satu tumakninah. Ini harus diindahkan tumakninah. Tumakninah itu seukuran dengan kalimat subhanallah. Segitu tumakninah minimalnya. Kalau mau lamanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu batasan tumakninah. Nah ini yang nanti kalau fikih diperdalam oleh Ustaz Irfan aja lah, gitu kan. Nah jadi orang yang tidak dapat nikmat ibadah, nah ini yang harus kita introspeksi diri kita. Maka ulama itu suka nyebut man arafa nafsahu arafa rabbah. Kenali dirimu dulu, maka kau akan dibimbing untuk kenal siapa Tuhanmu. Artinya apa? Karena ada betul tanda-tanda kalau kita sudah anggaplah kita sudah berbelok dari jalan Allah. Allah siapkan selalu rambu-rambunya. Anggaplah Allah siapkan polisi-polisi tidurnya agar menjadi rem bagi kita. Maksiat kita, kadang hati kita ini menolak untuk mengerjakan seperti itu. Itu rambu dari Allah kalau Allah masih sayang peduli sama kita. Tapi kalau Allah sudah tak indahkan itu semua, kita melakukan maksiat perasaannya nyaman aja. Hati-hati, kita sampai tersentuh ke makam istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita nanti dipanggil Allah, kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kalau kita bahas tentang iman, panjang pula. Karena waktu sudah ini, saya tutup pembahasan kita karena hadis kita. Insyaallah minggu depan terakhir pertemuan di bulan Rajab ya. Saya dia minggu keempat besok ya. Minggu keempat. Lalu insya Allah setelah besok masih kami dan masuk awal Syaban kita bisa belajar kepada guru kita bersama Ustadz Irfan Helmiah. Saya jujur saya suka belajar sama beliau karena apa? Penyampaian beliau itu dalam kitab Ghayatul Munah itu kadang ada yang belum kita pahami. Jadi niatkan untuk hadir dalam majelis ilmu itu karena Allah, biar berkah ilmu itu sampai kepada kita. Ya, seperti saya katakan tadi, ngambil berkah itu boleh. Kalau bahasa kitanya tabarrukan, itu ada dalilnya sesuai perjalanan Isra wal Mi'raj daripada Nabi kita Muhammad. Jadi Pak, Ibu, mau satu pesan saya. Kalau ada ulama, ini salah satu amalan yang diajarkan oleh abahnya guru sekumpul, abahnya Kiai Haji Abdul Ghani. Jadi kalau mau kita ini selamat, jabat tangan ulama. Setiap ulama manapun jabat tangannya. Karena apa? Man sofaha aliman faka'an nama sofahani, kata Rasulullah. Barang siapa yang berjabat tangan dengan ulama, maka ia seibarat berjabat tangan denganku. Kalau akhwat gimana kalau gurunya laki-laki? Seperti ini saja tidak masalah. Karena apa? Kalau guru itu sampai, guru kayak gini pula itu sampai, itu dihukumkan kita sofahah kepada ulama kita. Kalau gurunya perempuan, salim tangannya. Kalau dibalik bagaimana cara salim tangan? Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita pula. Jangan sampai anak-anak kita itu cium tangan kita itu di sini satu, di sini satu. Jangan sampai terjadi di hal-hal yang seperti ini. Tapi sunnah daripada mencium tangan yang diajarkan ulama kita sofah ini ada pula sanadnya yang sampai. Kalau Ustaz Irfan itu dapat sanadnya sampai ke Anas bin Malik. Kalau saya belum dapat sampai ke Anas bin Malik, tapi cuma sampai ke tabi'in. Jadi mencium tangan ulama, mencium tangan guru kita, mencium tangan orang tua kita, itu baina hidung wa bibir. Di antara hidung dan bibir. Jadi ajarkan anak kita itu untuk mencium di sini. Di sini. Di antara bibir dan hidung kita. Di bibir. Dihirup udara tersebut. Apalagi ulama, hirup udaranya. Kalau bisa yang diajarkan oleh ulama kita,
yang sanadnya sampai ke Mbah Hasyim Asy'ari. Balik tangan ulama tersebut. Karena apa kok balik tangan Ustaz? Berapa banyak ulama yang lahir atau orang yang paham ilmu agama dari tangan beliau. Kita ambil berkahnya. Mudah-mudahan ilmu yang ada di beliau itu masuk ke dalam akal kita, itu masuk ke dalam rohani kita. Jadi cium tangan itu. Kalau ulama, hirup tangan. Ini ajarkan kepada anak-anak kita. Setiap ketemu ulama, hatta anak itu walaupun 2 tahun, ajarkan dia salim ke tangan ulama. Karena kenapa? Apalagi anak-anak yang masih 2 tahun, anak-anak yang masih kecil itu, kalau dia salim tangan ulama, walaupun nanti kita yang bukan jadi ulama, setidaknya dia insya Allah akan dijadikan oleh ulama Allah. Walaupun bukan dia, cucu kita. Karena pasti ada, kata ulama kita, dari anak keturunan kita yang akan jadi ulama. Kalau dia memuliakan ulama, maka muliakan ulama itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup, ini yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sebelum itu kami insya Allah akan mengadakan Isra dan Mi'raj di Masjid Nur Jihad Tanjung Harapan sebelum kuburan Masjid Tanjung Harapan. Untuk rijal atau untuk ikhwan itu malam Sabtu ya, malam Sabtu, besok malam Sabtu itu penceramahnya Ustaz Abdurrahman Iskandar. Sama-sama kita hadiri dengan niat Allah, mudah-mudahan keberkahan Allah turun di situ. Dan untuk akhwatnya apakah ada? Untuk akhwatnya ada. Kebetulan alhamdulillah kami mengundang Habib Ahmad Muhajir Bahil dari kota Jawa Timur. Jadi itu Sabtu jam 2 siang di Masjid Nur Jihad, itu terbuka untuk umum. Akhwatnya bagi yang mau hadir silakan. Karena kebetulan kami juga misi setiap malam minggu di sana. Setiap malam minggu di sana kami ngisi safinah ba'da sholat maghrib sampai sholat isya. Yang mau hadir, tolong silahkan. Cuma yang mau hadir sekarang itu sudah satu fase lagi khatam safinahnya. Karena sudah berselang kurang lebih 7 atau 8 bulan berlalu. Insya Allah kita khatam safinah, kita naik kepada Sulamut Taufik. Kitab fikih juga, karena kalau di sana saya ngajar fikih di sana setiap malam minggu. Jadi niatkan selagi umur kita masih dikandung badan, niatkan kita hadir ke majelis ini. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dan berfatihah kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan doa kita bertawassul, kita melalui keberkahan surah Al-Fatihah, senantiasa kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu Allah, disehatkan jasmani dan rohani kita, dan disehatkan pula hati kita dari segala macam penyakit hati yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kesanak famili kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sakit, sama-sama kita doakan mudah-mudahan dengan sakitnya tersebut menjadi penggugur dosa beliau dan senantiasa disehat walafiatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah bi niyatil qabul wal mausul wa ila hadratir rasul bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-ilmi istiqamah wa min ahli al-Qur'an, min akhlaqil karimah ya Allah ya arhamar rahimin. Warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifzal mursalin
وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.